Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggi Oktavia Wulandari dengan NIM 2308031020012. Saya berasal dari program studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sekuritas dan juga Portofolio kelas A. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait efisiensi pasar modal. Langsung saja simak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep pasar modal efisien. Dalam konteks keuangan, pasar efisien berarti harga sekuritas yang mencerminkan semua informasi yang tersedia, di mana informasi ini biasanya berisi informasi dari masa lalu, informasi saat ini, opini, dan juga ekspektasi rasional. Proses penyesuaian harga di pasar efisien, yaitu harga sekuritas akan segera menyesuaikan ketika ada informasi baru yang masuk ke pasar. Proses ini terjadi karena investor merespon informasi tersebut dengan cepat melalui aktivitas jual dan juga beli, sehingga harga yang bergerak menuju harga keseimbangan baru yang akan mencerminkan informasi terbaru. Pembahasan kedua yaitu mengenai syarat pasar modal efisien. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ketersediaan informasi yang luas dan akurat, meliputi informasi harus diakses oleh semua pelaku pasar. Informasi harus akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan investasi, dan penyampaian informasi harus cepat dan efisien untuk reaksi cepat terhadap perubahan. Syarat yang kedua yaitu harga aset mencerminkan informasi yang tersedia. Harga aset mencerminkan semua informasi, baik publik maupun yang diketahui oleh beberapa pelaku pasar. Harga aset harus cepat bereaksi terhadap informasi terbaru. Kemudian harga aset mencerminkan harapan masa depan terkait kinerja asetnya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu tidak ada keuntungan abnormal. Dalam pasar efisien, investor tidak bisa mendapatkan keuntungan di atas resiko menggunakan informasi publik. Semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi untuk mencegah keuntungan tidak adil. Dan yang terakhir, harga aset segera menyesuaikan dengan informasi baru sehingga keuntungan abnormal tidak mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu bentuk efisiensi pasar. Pasar dikatakan efisien jika harga saham sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Menurut Eugene Fama pada tahun 1970, membagi pasar efisien menjadi 3 bentuk utama, berdasarkan jenis informasi yang tercermin dalam harga saham. Yang pertama yaitu weak form efisiensi. Pasar dianggap efisien secara lemah jika harga saham ini mencerminkan semua informasi historis, termasuk harga dan juga volume perdagangan sebelumnya. Implikasinya bagi investor yaitu analisis teknikalnya yang tidak efektif. Yang kedua yaitu semi-strong form efisiensi. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat jika harga saham saat ini mencerminkan semua informasi historis dan publik yang tersedia. Implikasi bagi investor yaitu analisis teknikal dan fundamental yang masih kurang efektif. Yang ketiga yaitu strong form efisiensi. Pasar dianggap efisien jika semua informasi, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak, tercermin dalam harga saham saat ini. Implikasinya bagi investor yaitu tidak ada strategi yang dapat mengalahkan pasar itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu pengujian efisiensi pasar. Tujuan dari pengujian efisiensi pasar sendiri yaitu menilai validitas HPA melalui pengujian harga saham. Mengidentifikasi bentuk efisiensi pasar, apakah kondisinya saat ini lemah, setengah kuat, ataupun kuat. Mengevaluasi strategi investasi untuk keuntungan abnormal, menjadi paduan bagi regulator dan juga investor. Yang terakhir yaitu untuk mendukung pasar modal yang adil, efisien, transparan, dan juga informatif. Kemudian untuk pengujian efisiensi pasar sendiri di sini terbagi menjadi 2, yaitu bisa berdasarkan dengan return normal dan juga return tak normal. Pengujian efisiensi pasar berdasarkan return normal, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dari sekuritas berdasarkan model estimasi, seperti CAPM atau model pasar sehingga mencerminkan ekspektasi investor dalam pasar efisien.
Kemudian pengujian efisiensi pasar berdasarkan return tak normal, yaitu selisih antara return aktual dan juga return normal yang diharapkan. Bisa positif atau negatif dengan rumusnya, yaitu return tak normal sama dengan return aktual dikurangi dengan return normal. Oke, kita masuk di materi yang terakhir, yaitu pola return dan prediktabilitas. Pola return menunjukkan kecenderungan tertentu dalam perubahan return saham yang bisa diprediksi berdasarkan waktu. Jika pola ini konsisten, maka pasar dianggap tidak efisien karena investor bisa memanfaatkannya untuk meraih keuntungan. Pola return terbagi menjadi dua, yaitu ada pola harian dan juga pola bulanan. Return saham biasanya menunjukkan kecenderungan tertentu pada hari-hari tertentu. Contohnya, return di hari Senin biasanya lebih sering rendah dibandingkan dengan hari-hari lain. Berbeda dengan return di hari Jumat yang sering lebih tinggi dari hari Senin karena investor lebih optimis menjelang akhir pekan. Memprediksi return dari data return di waktu lalu. Salah satu cara investor menilai potensi keuntungan adalah dengan menganalisis data return masa lalu. Pola yang berulang dapat digunakan untuk memprediksi return di masa depan. Untuk prediksi return dapat dilihat dari dua sisi, yaitu prediksi jangka pendek, yang dimana pengujian prediksi jangka pendek bertujuan untuk mengetahui apakah return sebelumnya dapat memprediksi return hari ini. Metode pengujian yang dapat digunakan termasuk uji korelasi, run test, filter test, dan juga kekuatan relatif sekuritas. Kemudian prediksi yang kedua yaitu prediksi jangka panjang. Pada jangka panjang, analisis prediktabilitas lebih kompleks. Fokusnya bukan hanya perubahan harian atau bulanan, tetapi tren return selama bertahun-tahun. Menggunakan data return dalam rentan waktu lebih lama untuk melihat pola jangka yang panjang. Metode pengujian prediktabilitas return terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada uji korelasi, yang kedua run test, yang ketiga filter test, dan yang terakhir yaitu relative stranger. Yang pertama yaitu uji korelasi. Uji korelasi menguji hubungan linear antara return hari ini dan juga masa lalu. Semakin tinggi korelasi, semakin baik pula kemampuan return masa lalu dalam memprediksi return masa depan. Yang kedua, run test. Pada analisis run, perubahan harga ditandai dengan plus untuk kenaikan dan minus untuk penurunan, dan 0 untuk tidak ada perubahan. Urutan tanda yang sama diantaranya tanda berbeda atau disebut dengan run. Jika acak berarti pasar efisien, dan jika tidak ada pola yang bisa diprediksi. Yang ketiga yaitu filter test. Teknik analisis Fitzgerald membandingkan return dari strategi perdagangan aktif dengan return dari strategi beli dan juga simpan atau buy and hold. Yang terakhir yaitu relative strike. Salah satu metode populer untuk memilih saham adalah dengan kekuatan relatif, yaitu membandingkan harga saham saat ini dengan rata-rata harga saham selama beberapa periode. Oke, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, yang pertama yaitu ada efisiensi pasar modal tercapai ketika harga saham mencerminkan semua informasi mulai dari data historis, publik, dan juga private. Terdapat 3 bentuk efisiensi menurut Eugene Fama. Yang pertama ada bentuk lemah atau data historis, yang kedua ada bentuk setengah kuat atau information public, dan yang terakhir yaitu bentuk kuat atau information private. Pengujian efisiensi dilakukan melalui analisis return dan juga metode statistik. Pola return dan juga faktor seperti ukuran perusahaan serta rasio market to book mempengaruhi efisiensi. Meskipun penting dalam teori keuangan, pasar tidak selalu sepenuhnya efisien karena anomali dan juga keterbatasan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pemaparan materi presentasi mengenai efisiensi pasar modal di kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat semua bagi teman-teman